Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau sharing mengenai cara menyusun program kerja tahunan HRD yang akan kita susun ya. Jadi misalnya di akhir tahun, tiap akhir tahun seperti bulan November atau Desember seperti sekarang gitu ya. Anda harus menyusun program kerja tahunan HRD. Nah, dalam presentasi ini saya akan ngasih contohnya teman-teman ya. Saya akan ngasih sampel program kerja real Departemen HRD yang bisa Anda pakai untuk tahun depan gitu ya. Atau tahun 2025 atau tiap tahun ya. 2026, 2027 dan seterusnya. Jadi sampelnya saya kasih ya, Anda bisa download materi dan contoh program kerja HRD yang saya cantumkan pada deskripsi video ini ya. Jadi Anda bisa lihat di bagian bawah keterangan video ini di YouTube, di situ ada linknya. Anda bisa download dan juga seperti ini ya linknya ya. Anda bisa juga lihat di sini. Nah, mari kita langsung saya sampaikan ya materinya seperti apa, contoh-contoh program kerjanya apa gitu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan ya, bagi Anda yang belum kenal saya, ini saya yang bicara di depan Anda ini, nama saya Yudi Antariksa ya, saya seorang konsultan, saya sekolah S2 di Amerika, beasiswa, dan saya juga menulis banyak buku. Oke, mari kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda menyusun program kerja itu kalau bisa ya semua fungsi HR-nya ini dirumuskan ya teman-teman ya. Di dalam layar ini Anda bisa lihat fungsi-fungsi utama HR itu ada rekrutmen, ada training, ada performance management, ada remunerasi atau reward management, dan juga career planning atau kebijakan karir gitu ya. Nah, seyogianya Anda menyusun program kerja itu untuk semua fungsi utama ini ya, paling tidak ada 5 ini ya. Kalau mau lebih bisa juga ya. Nah, jadi masing-masing ini Anda kasih contoh bikin inisiatifnya ya teman-teman ya. Jadi misalnya selain rutinitas harian Anda ya, saya ngasih contoh ini misalnya di dalam fungsi performance management mungkin tahun depan Anda punya program atau proyek, saya mau bikin sistem penilaian kinerja berbasis KPI Pak Yodia ya untuk semua level karyawan. Itu bisa jadi program kerja Anda. Kemudian dalam bidang karir, perusahaan kami akan menyusun sistem pengembangan future talent Pak Yodia di perusahaan. Jadi tahun 2025 atau tahun depan kami akan membangun sistem pengembangan talent. Kemudian untuk training seperti biasanya nanti kita akan bikin training plan untuk para pegawai-pegawai ya, atau untuk top talents. Jadi kita bikin training plan. Kemudian untuk HRIS, misalnya tahun depan Anda juga punya proyek mau bikin Android app, sehingga proses cuti, proses reimbursement uang, absensi itu semua pakai aplikasi. Kemudian di bidang industrial relation Anda mau update peraturan perusahaan. Kalau Anda sudah punya peraturan perusahaan Anda bisa update. Tapi kalau belum ya membuat. Ya, kemudian untuk rekrutmen seperti biasa kita akan melakukan rekrutmen bahkan untuk melakukan rencana manpower planning 5 tahun ke depan. Itu contoh-contoh ini ya teman-teman ya, ini contoh-contoh inisiatif yang bisa Anda masukkan ke dalam program kerja tahunan. Ya, Anda bisa tambahkan lagi. Nah, mari kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Jadi mari kita lihat contohnya, saya ngasih contohnya di sini. Ya ini. Ya Anda bisa lihat ya. Jadi program kerja Departemen HRD tahun 2025. Ini filenya bisa Anda download tadi ya di deskripsi yang sudah saya cantumkan ya. Ini bisa Anda download di sini juga ya di websitenya ini ya. Ini Anda bisa dapat ini. Ya program strategis HRD yang menyajikan secara real program kerja HRD yang komprehensif, ada template-nya, Anda bisa langsung pakai. Ya ini linknya. Ya, sudah saya cantumkan ya di deskripsi video saya ya.
Nah, mari kita lihat lagi ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ketika Anda bikin program kerja HRD tahunan itu kalau bisa template-nya seperti ini ya, ada nama programnya, ada deskripsi dan indikator keberhasilan, ada jadwal pelaksanaan, ada PIC-nya gitu ya. Nah, saya mulai dari yang pertama, rekrutmen ya, bikin manpower planning misalnya ini ya. Anda bikin manpower planning gitu ya. Anda susunlah itu manpower planning, apa narasinya, deskripsinya itu apa sih manpower planning itu, ini seperti ini Anda bisa baca ya. Kemudian jadwalnya kapan, di bulan November ini sudah harus selesai misalnya. Ini kalau akhir tahun sudah harus selesai di bulan November, gitu ya. Kemudian siapa PIC-nya, manajer atau supervisor rekrutmen atau staff rekrutmen gitu ya. Nah, apa indikator keberhasilannya? Ya dokumennya selesai. Di November ini sudah selesai, kemudian bahkan sudah disetujui. Oke. Kemudian yang kedua, program kedua melakukan rekrutmen lah ya, seperti biasanya ya teman-teman ya. Anda bikin rekrutmen, Anda rekrutmennya berdasarkan manpower planning, sama permintaan dari user ya. Kan dalam manpower planning itu sudah di planning permintaan dari user sepanjang 12 bulan ke depan. Cuman memang kadang-kadang di tengah-tengah suka ada permintaan mendadak gitu ya. Ya enggak masalah sih, kita akomodasi gitu ya. Nah, kapan dilakukannya ya sepanjang tahun. Indikator keberhasilannya ini ya, tepat waktu, tidak ada yang telat. Jumlah pelamar untuk tiap posisi itu kalau bisa 25 orang. Ya, jadi bagus, jangan terlalu sedikit. Kemudian setelah dipanggil ya kalau bisa hadir, jangan 20 orang dipanggil yang hadir cuma 5 gitu ya. Itu kan enggak bagus ya Mas ya. Permehek-mehek. Kemudian ini teman-teman ya, kalau sudah direkrut ya kalau bisa 100% lolos masa percobaan. Jangan sampai sudah kita rekrut capek-capek Pak Yudia baru 2 minggu sudah resign. Itu Anda rekrutmennya salah ya. Berarti Anda tidak bisa mengidentifikasi kualitas orang itu ya. Masa 2 minggu sudah resign gitu ya. Kemudian nanti setelah direkrut, usernya puas, ya minimal ratingnya 90 lah ya. Anda evaluasi setiap kali karyawan baru ada dievaluasi. Itu contoh untuk masalah rekrutmen ya. Kemudian Anda bisa baca ini seterusnya gitu ya. Ada alat seleksi, kemudian training ya. Anda bisa bikin training plan juga gitu ya. Ada training plan ya. Anda bisa lihat, baca semua ini ya. Anda bisa download ya materinya di link ya. Ada program untuk training plan. Ya, Anda bikin analisa kebutuhan training. Kemudian indikator keberhasilannya, training plan-nya sudah selesai di bulan Januari gitu ya, di bulan Desember. Kemudian di Januari sudah bisa running gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada monitoring pasca kegiatan training, ini juga sesuatu yang penting sebenarnya, jarang dilakukan ya. Saran saya kalau bisa Anda melakukannya ya. Nah, saya ngasih narasinya di sini teman-teman ya. Ngasih narasinya, kemudian kapan dilakukannya, kemudian indikator keberhasilannya siapa, ini indikator keberhasilannya. Jadi monitoringnya itu sukses dilakukan gitu ya. Gitu teman-teman ya. Kemudian di bagian berikutnya administrasi atau hubungan industrial saya bikinkan juga seperti ini teman-teman ya. Jadi semuanya lengkap ini, ya program kerjanya lengkap. Kemudian di bagian performance management saya ngasih contoh juga bikin KPI gitu ya. Caranya gimana seperti ini ya, indikator keberhasilannya, format penilaian kompetensi berbasis KPI-nya sudah siap di bulan ini, di bulan November ini teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, kemudian sebentar. Indikator keberhasilannya juga ini ya, semua pegawainya sudah bikin KPI, kemudian dimonitoring. Bahkan kemudian kalau bisa ada softwarenya, ya pakai otomasi, ini kan ngeri ya teman-teman ya. Kapan dilakukan? Januari sampai Juni Pak Yodia.
di semester pertama kita sudah install atau sudah pakai aplikasi software KPI. Ya, kalau Anda belum punya software KPI-nya, Anda bisa pakai punya saya ini. Ya, saya punya software KPI, alamatnya mykinerja ya, mykinerja.com. Ya, jadi mykinerja.com. Anda bisa buka, ya ini KPI software saya. Nah ini Pak, ya teman-teman ya, sorry ya. Ya ini aplikasi pengelolaan KPI terbaik di Indonesia. Anda bisa coba gratis ya. Jadi no worry ya, Anda bisa daftar gratis. Ini bagus ya, ada KPI-nya, ada monitoringnya semua ya. Jadi ini di sini contoh KPI-nya. Ya ini contoh KPI-nya. Nah ini KPI-nya seperti ini. Ya, jadi pakainya software semua. Anda bisa coba gratis. Ya teman-teman ya, Anda bisa pakai mykinerja. Oke, kita kembali ke dokumennya ini ya. Jadi kemudian seterusnya saya sampai bikin talent development program, contohnya seperti apa. Seperti ini narasinya, kapan selesai indikatornya, keberhasilannya sudah harus selesai di bulan Juni gitu ya. Kemudian bulan Juli running gitu ya, dan seterusnya. Jadi semua lengkap ini ya, tabel panduan saya ini ya. Jadi bahkan saya ngasih action plan-nya ya, action plan detail ya. Jadi sekali lagi ini filenya bagus sekali, Anda bisa download di link yang ada di link deskripsi video saya ya teman-teman ya. Ini bisa langsung Anda pakai. Ini mahal sekali kalau Anda bikin sendiri ya teman-teman ya. Ini Anda sudah bisa langsung copy paste. Memang tidak mudah ya. Maksud saya program-program kerja yang saya bikin di dalam ini membutuhkan keahlian ya. Bikin KPI, bikin kebijakan training, bikin kebijakan talent, pakai aplikasi software KPI gitu ya. Bikin manpower planning. Itu tidak mudah. Melakukan monitoring kegiatan pasca training itu butuh sumber daya. Nah kadang-kadang di perusahaan Anda mungkin staf SDM-nya cuma 2 orang atau 3 orang, jadi tidak cukup. Tapi Anda harus berusaha ya teman-teman ya, Anda mungkin bisa pakai program kerja yang saya tampilkan ini tidak semuanya, mungkin hanya 2 saja yang perlu Anda copy paste. Gitu ya teman-teman ya, jadi Anda bisa pakai ini filenya ya dalam bentuk Word, bisa Anda edit, kemudian Anda bisa terapkan ya. Jadi itulah sebenarnya program kerja tahunan HRD itu seperti itu ya bikinnya ya. Jadi ada inisiatif-inisiatifnya, kemudian ada deskripsinya, ada indikator keberhasilannya, ada jadwal pelaksanaannya, ada PIC-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, silahkan Anda bisa browsing di link yang saya tampilkan. Semoga Anda sukses, perusahaan Anda menjadi top Marco Top, Jos Marco Jos. Oke, terima kasih.